bahagia, harmonis, dan ada perkenanan Allah, maka dia harus menjadi sumber daripada kebenaran. Jangan kalau anak-anak bertanya kepada ayah, lalu ayah bilang, tanya mama saja, ya, tanya teman kamu. Menurut Bapak gimana? Gak tahu, Bapak sibuk. Ya, jangan ganggu Bapak banyak urusan. Itu artinya dia telah gagal di dalam menjadi peran sebagai sumber kebenaran. Anak-anak banyak bertanya kepada orang tua. Dan seorang laki-laki, di dalam dia menjalankan peran sebagai kepala, dia tidak boleh melupakan, dia tidak boleh mengabaikan berbagai pertanyaan yang datang kepada dia di dalam rumah tangga. Seringkali laki-laki dalam kesibukannya, dia bekerja, dia melakukan apapun yang dia kerjakan, lupa akan peranan ini dan melimpahkannya kepada sang istri. Dan sang istri melihat suaminya sibuk, dia akhirnya juga istri yang akhirnya menjawab, istrinya memberikan akan solusi, dan ini adalah sang ibu bagi anak-anak. Jika ini terjadi, maka pernikahan itu sudah mulai bergeser, tidak lagi menjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, saya percaya istri boleh melakukan peran-peran suami tertentu jikalau sang suami memberikan mandat kepada sang istri. Tapi selama mandat itu tidak diberikan, maka sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dialah yang harus menjawab berbagai pertanyaan di dalam rumah tangga tersebut. Hari ini kalau kita bertanya apapun, kita tanya kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sebagai sumber kebenaran. Dia membenci hal-hal yang jahat, dia membenci hal-hal kegelapan, dia membenci ketidakadilan, dia membenci hal-hal yang kemudian menyusahkan dan menyengsarakan orang-orang kaum marginal. Dia adalah Tuhan yang memiliki kekudusan dalam tindakannya, dan dia mengangkat orang-orang yang dihina oleh dunia ini. Dan kita sebagai seorang laki-laki, ya, saya katakan sekali lagi, tidak gampang. Aduh, banyak banget pertanyaan yang harus dijawab. Ya, istriku juga nanya ini, nanya itu, segala macam. Tapi selama kita bergantung kepada Tuhan, setiap suami, kita pasti bisa meresponi tanggung jawab ini dengan maksimal. Hari ini kalau anak-anak saya tanya kepada saya tidak pernah menolak. Kalau saya sedang capek, saya mungkin akan bilang nanti ya, nanti Bapak akan jawab. Tapi pasti kira-kira begitu. Bukan lempar, ya, bukan nanti tapi kemudian lupa. Tapi saya tahu inilah peranan yang Tuhan mau saya jalankan, supaya saya boleh terus mengalami akan pimpinan dan berkat yang daripada Tuhan. Ada masa-masa di dalam kesulitan, ada masa-masa di dalam kegelapan. Seorang laki-laki juga harus tampil untuk dia boleh menyatakan kepemimpinan, membawa keluarga kepada jalan yang benar, ya, sumber kebenaran. Jangan sampai dia membawa keluarga kepada jalan yang penuh kekalutan, kepada jalan yang penuh penderitaan, kepada jalan yang penuh kesengsaraan, sampai dia nanti tidak dihormati oleh anggota keluarga. Seorang laki-laki, dia punya critical thinking. Dia harus berpikir kritis. Dia harus tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang Tuhan senang, mana yang Tuhan benci. Dia harus memiliki suatu kematangan dalam berpikir, di dalam emosi, supaya dia sungguh Tuhan pakai dia menjadi sumber kebenaran, membawa seluruh anggota keluarga ke padang rumput yang hijau. Nah, saudara-saudara, jikalau anak-anak besar dalam keluarga dysfunction. Kenapa satu keluarga itu dysfunction? Itu karena suami dan istri tidak berperan secara maksimal. Maka anak-anak pun tidak mengenal akan masa depannya. Anak-anak pun bahkan pada hari ini tidak mengenal identitasnya. Laki-laki jadi wanita, wanita jadi laki-laki, semua jadi kacau. Tapi jikalau keluarga itu ada fungsi yang baik, suami menjadi kepala, istri menjadi penolong, anak-anak yang besar dalam rumah tangga, saya percaya